Halo anak-anak kelas 7, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi belajar bersama Miss Nur dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak masih ingatkah kamu pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Terima kasih karena sudah mengerjakan tugas yang sudah Miss lampirkan dalam pertemuan sebelumnya. Tapi masih ada beberapa kemampuan dasar yang harus kalian kuasai juga. Tetap semangat dan mari ikuti materi pelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 4 struktur teks hasil laporan observasi, yaitu yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum adalah berisi gambaran umum tentang objek yang akan kamu amati. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi gambaran atau penjelasan terpenting atau terperinci tentang bagian-bagian objek yang diamati. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi penjelasan tentang manfaat objek yang diamati. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil dari pengamatan yang telah kamu lakukan. Nah, anak-anak, demikian ada 4 struktur teks laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak boleh belajar kembali dari buku yang sudah ada di hadapan kalian, terdapat dalam halaman 94. Kalian boleh memperkaya ilmu kalian dengan membaca buku halaman 94 di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Atau dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan kepada pendengar atau pembaca seperti yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, kalimat efektif memiliki prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah keparalelan bentuk, yang kedua kesepadanan struktur, yang ketiga adalah kehematan kata, yang keempat adalah kecermatan, yang kelima adalah ketegasan, dan yang terakhir adalah kepaduan. Anak-anak, untuk penjelasannya lebih lanjut, kalian boleh baca di buku paket halaman 95. Kita masuk ke bagian yang kedua adalah huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam teks hasil observasi biasanya digunakan untuk penulisan huruf pertama pada kalimat atau nama diri dan nama geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Yang ketiga adalah tanda titik. Tanda titik dalam teks hasil observasi biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Selain itu, tanda titik dapat digunakan untuk penulisan angka. Yang keempat adalah tanda koma. Ada 2 fungsi tanda koma. Yang pertama adalah tanda koma dalam teks hasil observasi
dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, misalnya jadi dan dengan demikian. Yang kedua adalah tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kemudian adalah imbuhan asing. Dalam imbuhan asing terdapat dua jenis. Yang pertama adalah awalan asing, sering digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia. Contohnya anti, bi, de, ekstra, hiper, in, dan infra. Ini dipakai di awalan. Kemudian contoh dalam kata ada antioksidan, bilateral, dehidrasi, ekstrakurikuler, hipertensi, dan inframerah. Dan yang kedua adalah akhiran asing atau akhiran is dan akhiran isasi. Akhiran is memiliki makna bersangkutan dengan akhiran. Akhiran is merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Akhiran isasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Akhiran isasi merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nah, contoh dalam kata itu adalah, kita ambil satu contoh dalam bahasa Indonesia, kronologis. Dalam bahasa Belanda, kronologis. Dalam bahasa Inggris, chronological. Itu dia satu contoh dalam kata. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang materi berikut ini, silahkan mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Judulnya adalah Cinta Lingkungan. Dalam paragraf yang pertama, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Dalam paragraf 2, Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orangutan, dan komodo. Dalam paragraf 3, ekosistem di Indonesia yang masih terjaga, salah satunya adalah kawasan Gunung Kidul. Di daerah itu, sungai di bawah tanah airnya melimpah. Di gua dan di sekitar sungai masih dihuni segerombolan kelelawar dan fitoplankton. Fitoplankton itu menjadi makanan ikan, sehingga ikan berkembang biak dengan baik. Hewan-hewan melata atau reptil seperti ular, kadal, dan tokek masih berkeliaran. Burung-burung kecil berkicau, musang berlari-larian, ayam berkokok, dan berbagai serangga hidup saling pengaruh. Paragraf 4, alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta itu juga harus terus ditanamkan
agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dari masa ke masa. Nah, demikian pembacaan teks yang sudah Miss lakukan. Sekarang tugas kamu adalah lakukanlah kegiatan berikut. Setelah tadi kamu sudah membaca teks tersebut, sebutkanlah bangunan teks tersebut dan tentukanlah bagian-bagian teks tersebut. Masukkanlah ke dalam tabel berikut dengan kalimat yang termasuk bagian-bagian tersebut. Maksudnya adalah terdapat 4 paragraf dalam teks tersebut, bukan? Nah, sekarang kalian menentukan paragraf keberapakah dia termasuk definisi umum. Lalu kalian tuliskan kembali kalimatnya dalam tabel sebelah kanan. Termasuk pertanyaan yang kedua adalah paragraf berapakah dia dalam deskripsi bagian, dan yang ketiga paragraf keberapakah dia dalam deskripsi manfaat. Kemudian kalian tuliskan dalam bentuk kalimat dalam tabel yang terdapat dalam sebelah kanan ini. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan kita hari ini tentang struktur dan kebahasan teks laporan hasil observasi. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi lewat WhatsApp. Dan selamat belajar di rumah, sampai jumpa kembali.